Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam seri belajar kitab Yosua. Dan saat ini kita akan masuk di dalam sesi yang ke-12 dari belajar kitab Yosua. Dan sebelum kita memasukinya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk waktu saat ini ya Tuhan. Kembali Engkau membawa kami bersama-sama datang kepadamu untuk belajar di dalam kitab Yosua ini. Mari Tuhan, kami menengadah kepadamu, Engkau sebagai sang terang dan sebagai roh itu yang menerangi dan menyingkapkan selubung kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui pembacaan kitab Yosua ini. Tuhan, kami mohon rahmat-Mu, Engkau yang memberkati pembacaan kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Di seri yang ke-12 ini adalah satu seri yang spesial di mana kita mendapatkan satu porsi pembacaan Alkitab itu cukup panjang, yaitu Yosua pasal 18 sampai Yosua pasal 22. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sesi ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pembacaan Alkitab, dan nanti yang kedua kita akan belajar dan kita akan masuk di dalam pembahasannya. Jadi untuk sesi pertama ini kita akan hanya membaca Alkitab di dalam Yosua pasal 18 sampai Yosua pasal yang ke-22. Poin utama atau judul dari sesi ini masih merupakan lanjutan dari sesi yang ke-11, yaitu membagikan tanah permai bagian yang kedua. Baik, mari kita bersama-sama membaca di dalam Yosua pasal 18 sampai pasal 22. Pasal 18 ini adalah membahas tanah yang menjadi bagian ketujuh suku yang lain. Poin pertama, persiapan Yosua mengundi dan membagikan tanah untuk ketujuh suku. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka, supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekadar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal di dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian, dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan.
Kemudian bersiaplah orang-orang itu, lalu pergi. Sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat, supaya mereka mencatat keadaan negeri itu, katanya. Pergilah, jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku. Maka di sini, di Silo, aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar kota demi kota, dalam 7 bagian. Lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan. Dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Poin 2, tanah yang menjadi bagian suku Benyamin. Maka keluarlah undian suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf. Batas pada sisi utara bagi mereka mulai dari sungai Yordan. Kemudian batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Yeriko, naik ke barat ke pegunungan, dan menuju ke padang gurun Bet Awen. Di sana batas itu terus ke Luz, ke selatan, ke arah lereng gunung dekat Luz, itulah Betel. Kemudian batas itu turun ke Atarot Adar di pegunungan yang di sebelah selatan Bet Horon Hilir. Kemudian batas itu melengkung, lalu membelok dari pegunungan yang di sebelah Bet Horon di sebelah selatan menuju ke sisi barat daya dan berakhir di Kiryat Baal. Itulah Kiryat Yearim, suatu kota Bani Yehuda. Itulah sisi barat. Sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Yearim. Kemudian batas itu menuju ke barat dan menuju pula ke mata air Mi Neftoah. Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan yang di tentangan lebak Ben Hinom di sebelah utara lembah orang Refaim. Kemudian turun ke lebak Hinom sepanjang lereng gunung Yebus ke selatan, kemudian turun ke En Rogel. Kemudian melengkung ke utara menuju ke En Semes dan menuju pula ke Gelilot di seberang pendakian Adumim. Turun ke batu Bohan bin Ruben. Terus ke lereng gunung di seberang Bet Araba ke utara dan turun ke Araba Yordan. Kemudian batas itu terus ke lereng gunung dekat Bet Hogla ke utara dan batas itu berakhir ke teluk utara Laut Asin, ke muara sungai Yordan di sebelah selatan. Itulah batas selatan. Sungai Yordan ialah batasnya pada sisi timur. Itulah milik pusaka Bani Benyamin dengan batas-batasnya ke segala penjuru menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka ialah Yeriko, Bet Hogla, Emek Kesis, Bet Araba, Semaraim, Betel, Hawaim, Para, Ofra, Kefar, Haamonai, Ofni, dan Geba, 12 kota dengan desa-desanya. Gibeon, Rama, Beerot, Mispa, Kefira, Mosa, Rekem, Yirpeel, Tarala, Sela, Elef, dan Yebus ialah Yerusalem. Gibeat dan Kiryat, 14 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka. Pasal 19 tentang tanah yang menjadi bagian suku Simeon. Undian yang kedua pun keluarlah bagi suku Simeon. Untuk suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka mereka ada di tengah-tengah milik pusaka Bani Yehuda. Sebagai milik warisan mereka, menerima Berseba, Sheba, Molada, Hasar, Sual, Bala, Esem, Eltolat, Betul, Horma, Siklat, Bet Hamarkabot, Hasar Susa, Bet Lebaot, dan Saruhen, 13 kota dengan desa-desanya. Enrimon, Eter, dan Asan, 4 kota dengan desa-desanya. Juga segala desa di sekeliling kota-kota tadi, sampai ke Baalat Beer, yakni Rama yang di tanah selatan.
itulah milik pusaka suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda, karena bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka. Maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Tanah yang menjadi bagian suku Sebulon. Undian yang ketiga pun keluarlah bagi Bani Sebulon. Menurut kaum-kaum mereka, batas milik pusaka mereka sampai ke Sarit. Ke sebelah barat batas mereka itu naik ke Marala, menyinggung Dabeset, kemudian menyinggung sungai yang mengalir lewat Yokneam. Dari Sarit batas itu berbalik ke timur, ke arah matahari terbit, melalui daerah Kislot Tabor, menuju Dobrat naik ke Yafia. Dari sana terus ke timur ke arah matahari terbit, ke Gad Hefer, ke Etkasin, menuju ke Rimon dan melengkung ke Nea. Kemudian batas itu membelok mengelilinginya di sebelah utara Hanaton dan berakhir di lembah Yiftahel. Lagi Katat, Nahalal, Simron, Yidala, dan Bethlehem, 12 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Sebulon menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Tanah yang menjadi bagian suku Isakar. Bagi suku Isakar keluarlah undian yang keempat, yakni bagi Bani Isakar menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Yisrael, Kesulot, Sunem, Hafaraim, Sion, Anaharat, Rabit Kisyon, Ebes, Remet, Enganim, Enhada, dan Bet-Pases. Batas daerah itu menyinggung Tabor, Sahazima, dan Bet-Semes, dan batas daerah mereka berakhir di sungai Yordan, 16 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Isakar menurut kaum-kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya. Tanah yang menjadi bagian suku Asyer. Undian yang kelima pun keluarlah bagi suku Bani Asyer menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Helkat, Hali, Beten, Aksaf, Alamelek, Amad, dan Misal, dan batasnya menyinggung Gunung Karmel dan sungai Libnat di sebelah barat. Kemudian berbalik ke arah matahari terbit ke Bet-Dagon, menyinggung daerah Sebulon dan lembah Yiftahel di sebelah utara, Bet-Emek dan Nehiel, dan menuju ke Kabul di sebelah utara, dan ke Ebron, Rehob, Hamon, dan Kana sampai ke Sidon Besar. Kemudian batas itu berbalik ke Rama dan sampai ke kota yang berkubu di Tirus. Kemudian batas itu berbalik ke Hosa dan berakhir di laut. Lagi pula Mahalab, Aksib, Uma, Afek, dan Rehob, 22 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Asyer menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Tanah yang menjadi bagian suku Naftali. Bagi Bani Naftali keluarlah undian yang keenam, yakni bagi Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka mulai dari Helef, dari pohon Tarbantin di Zaanaim, Adami Nekeb dan Yabnil, sampai ke Lakum dan berakhir di sungai Yordan. Kemudian batas itu berbalik ke barat ke Asnot Tabor, dari sana menuju ke Hukok, menyinggung daerah Sebulon di sebelah selatan, menyinggung daerah Asyer di sebelah barat, dan daerah Yehuda pada sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Kota-kota yang berkubu ialah Sidim, Ser, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hasor, Kades, Edrei, En-Hasor, Yiron, Migdal El, Horem, Bet-Anat, dan Bet-Semes. 19 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya. Tanah yang menjadi bagian suku Dan. Bagi suku Bani Dan menurut kaum-kaum mereka keluarlah undian yang ketujuh. Daerah milik pusaka mereka ialah Sora, Esitaol, Irsemes, Saalabim, Ayalon, Yitla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Yehud, Beneberak, Gad Rimon, Meyarkon, dan Rakon bersama-sama dengan daerah di seberang Yafo. Karena daerah Bani Dan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka,
Maka berjalanlah Bani Dan itu maju dan berperang melawan kota Lesem. Mereka merebutnya, memarang penduduknya dengan mata pedang dan mendudukinya. Lalu menetaplah mereka di sana dan menamai Lesem itu Dan menurut nama Dan, bapa leluhur mereka. Itulah milik pusaka suku Bani Dan menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota tadi dengan desa-desanya. Warisan yang diberikan kepada Yosua. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka, menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eliezer, oleh Yosua bin Nun dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Pasal 20, kota-kota perlindungan. Bagi pembunuh yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dan tidak ada niat lebih dulu. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia di dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. 3 di Kanaan sebelah barat Yordan. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikem, di pegunungan Efraim dan Kiryat Arba, itulah Hebron, di pegunungan Yehuda. 3 di tanah sebelah timur Yordan. Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Beser di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Pasal 21. Kota-kota dengan tanah-tanah penggembalaannya yang menjadi bagian orang-orang Lewi. Diakui oleh mereka di Silo dan diberikan kepada mereka melalui undi. Kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap Imam Eleazar, menghadap Yosua bin Nun dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel. Dan berkata kepada mereka di Silo di tanah Kanaan demikian, Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk ternak kami. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi,
seperti yang dititahkan Tuhan. Lalu keluarlah undian bagi kaum-kaum orang Kehat. Maka di antara orang Lewi, anak-anak Imam Harun mendapat dengan undian 13 kota dari suku Yehuda, dari suku Simeon dan dari suku Benyamin. Kaum-kaum yang lain di antara keturunan Kehat mendapat dengan undian 10 kota dari kaum-kaum suku Efraim, dari suku Dan dan dari suku Manase yang setengah itu. Keturunan Gerson mendapat dengan undian 13 kota dari kaum-kaum suku Isakar, dari suku Aser, dari suku Naftali, dan dari setengah suku Manase yang di Basan itu. Keturunan Merari mendapat dengan undian 12 kota menurut kaum-kaum mereka, dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Sebulon. Kepada keturunan Harun dari kaum orang Kehat, demikianlah diberikan orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi dengan undian seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Dari suku Bani Yehuda dan dari suku Bani Simeon diberikan mereka kota-kota yang berikut, yang disebutkan namanya di sini. Kepada anak-anak Harun yang dari kaum orang Kehat, yang termasuk Bani Lewi, karena bagi merekalah undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Kiryat Arba, itulah Hebron. Arba inilah bapa suku Enak di pegunungan Yehuda dan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan mereka kepada Kaleb bin Yefune menjadi miliknya. Kepada anak-anak Imam Harun diberikan mereka Hebron, kota perlindungan untuk pembunuh, dan tanah-tanah penggembalaan kota itu, Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yatir dengan tanah-tanah penggembalaannya, Estemoa dengan tanah-tanah penggembalaannya, Holon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Debir dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ain dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yuta dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah penggembalaannya, 9 kota dari kedua suku itu. Dan dari suku Benyamin, Gibeon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Geba dengan tanah-tanah penggembalaannya, Anatot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Almon dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Seluruhnya kota-kota kepunyaan anak-anak Harun, para imam itu, ada 13 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kepada sisa Bani Kehat, kaum-kaum keturunan Kehat, yakni orang Lewi yang masih tinggal dari antara keturunan Kehat, mendapat kota-kota yang dengan undian kepada mereka dari suku Efraim. Kepada mereka diberikan Sikem, kota perlindungan untuk pembunuh, dengan tanah-tanah penggembalaannya di pegunungan Efraim, Geser dengan tanah-tanah penggembalaannya, Kibzaim dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bet-Horon dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dari suku Dan, LTK dengan tanah-tanah penggembalaannya, Gibeton dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gatrimon dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Manase yang setengah itu, Taanak dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gatrimon dengan tanah-tanah penggembalaannya, 2 kota. Seluruhnya kota-kota itu ada 10 dengan tanah-tanah penggembalaannya, ditentukan bagi kaum-kaum yang masih tinggal dari antara keturunan Kehat. Kepada Bani Gerson, Bani Gerson dari kaum-kaum orang Lewi mendapat dari suku Manase yang setengah lagi, Golan, kota perlindungan untuk pembunuh di Basan, dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Beestera dengan tanah-tanah penggembalaannya, 2 kota. Dan dari suku Isakar, Kision dengan tanah-tanah penggembalaannya, Dobrat dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yarmut dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan En-Ganim dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Aser, Misal dengan tanah-tanah penggembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Helkat dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Rehob dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota.
Dan dari suku Naftali, Kedes, kota perlindungan untuk pembunuh di Galilea, dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hamodor dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Kartan dengan tanah-tanah penggembalaannya, 3 kota. Seluruhnya kota-kota kepunyaan orang Gerson, menurut kaum-kaum mereka ada 13 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kepada Bani Merari, kaum-kaum keturunan Merari, orang Lewi yang masih tinggal, mendapat dari suku Zebulon, Yokneam dengan tanah-tanah penggembalaannya, Karta dengan tanah-tanah penggembalaannya, Dimna dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Nahalal dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Ruben, Beser dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah penggembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Mefaat dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Gad, Ramot, kota perlindungan untuk pembunuh di Gilead, dengan tanah-tanah penggembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hesibon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yaeser dengan tanah-tanah penggembalaannya. Seluruhnya kota-kota itu ada 4. Seluruhnya kota-kota itu ditentukan bagi keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka, yakni yang masih tinggal dari kaum-kaum orang Lewi. Bagian undian mereka ada 12 kota. Seluruhnya kota-kota orang Lewi di tengah-tengah milik orang Israel ada 48 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kota-kota itu masing-masing ada tanah-tanah penggembalaannya di sekelilingnya. Demikianlah kota-kota tadi seluruhnya. Penggenapan janji Tuhan kepada nenek moyang Israel. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Pasal 22. Kembalinya suku-suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye ke tanah mereka di sebelah timur Yordan. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, "Kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, di seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi, maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Kepada suku Manasye yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan. Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagipun ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka, setelah memberkati mereka, maka ia berkata kepada mereka demikian, "Pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak,
dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu. Maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel, keluar dari Silo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ketika mereka sampai ke Gelilot pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Lalu terdengarlah oleh orang Israel cakap orang, telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu. Mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manase yang setengah itu ke tanah Gilead, Imam Pinehas bin Eleazar. Dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel. Masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Setelah mereka sampai kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manase yang setengah itu di tanah Gilead, berkatalah mereka kepada orang-orang itu demikian. Beginilah kata segenap umat Tuhan. Apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel, dan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu, dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini? Belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai hari ini, dan yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah, sehingga kamu berbalik pula sekarang ini membelakangi Tuhan? Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok ia akan murka kepada segenap umat Israel. Akan tetapi jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan, dan janganlah memberontak terhadap kami, dengan mendirikan mezbah bagimu sendiri, selain dari mezbah Tuhan Allah kita. Ketika Akan bin Serah berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukan orang itu saja yang mati karena dosanya. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu, katanya kepada para kepala kaum orang Israel, Allah segala Allah, Tuhan, Allah segala Allah, Tuhan, Dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak, atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Jika sekiranya kami mendirikan kemah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan kurban bakaran dan kurban sajian di atasnya, serta kurban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas, sebab pikir kami, di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu, hai orang Bani Ruben dan Bani Gad? Kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita, bukanlah untuk kurban bakaran dan bukanlah untuk kurban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu,
dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan kurban bakaran, kurban sembelihan, dan kurban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan. Lagi kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan mezbah Tuhan itu, yang telah dibuat oleh nenek moyang kami, bukan untuk kurban bakaran dan bukan untuk kurban sembelian, tetapi mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk kurban bakaran, kurban sajian atau kurban sembelihan. Mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum-kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik. Kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eleazar kepada Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye, sekarang tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan. Dengan demikian kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Sesudah itu Imam Pinehas bin Eleazar serta para pemimpin itu meninggalkan Bani Ruben dan Bani Gad di tanah Gilead, pulang ke Kanaan kepada orang Israel. Lalu disampaikanlah berita itu kepada mereka. Hal itu dipandang baik oleh orang Israel, sehingga orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka untuk memusnahkan negeri yang didiami Bani Ruben dan Bani Gad itu. Dan Bani suku Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikianlah pembacaan kita dari Yosua pasal 18 sampai pasal yang ke-22. Puji Tuhan, kita akan sampai di sini dan kita akan sambung di dalam sesi yang kedua, yaitu sesi belajar kita dari kitab Yosua ini di seri yang ke-12. Sampai jumpa dan kita bertemu lagi dalam sesi belajar. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.